Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak yakni melaksanakan ibadah sholat Jumat. Sebelum saya memulai membacakan beberapa pengumuman kepada para jamaah yang masih berada di lantai 1, mohon kiranya dapat naik ke lantai 2 karena di lantai 2 di ruang utama masih banyak sekali tempat yang kosong. Kota infak mohon dijalankan karena nanti mohon untuk sementara waktu agar kekhususan sholat Jumat dapat terjaga dialihkan pada mode silent. Baiklah, pengumuman yang pertama terkait dengan pelaksanaan korban. Beberapa hari yang lalu panitia korban disepakati. Sedangkan untuk sapi khusus yang nantinya akan dikorbankan juga di Masjid Nurul ini, nilainya belum bisa disampaikan karena masih menjajaki harga terbaik khususnya dari beberapa supplier yang telah mengajukan penawaran kepada panitia korban Masjid Nurul. Demikian pengumuman terkait dengan pelaksanaan korban. Selanjutnya, sholat Jumat pada hari ini tanggal 14 Dzulqa'dah 1447 Hijriah atau bertepatan dengan 1 Mei 2026. Waktu sholat jam 11.51 waktu Indonesia Barat. Bertindak selaku khatib sekaligus imam adalah Ustadz Heri bin Jauhari SPD MPDI. Syukur alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Selaku muazzin Al-Hadi Wahid SPD. Pemenang sebesar Rp4.529.008. Total penerimaan sebesar Rp7.552.500. Total pengeluaran sebesar Rp6.678.000. Saldo akhir pada kas tanggal 30 April 2026 sebesar Rp5.403.508. Saldo pada bank sebesar Rp19.161.511, sehingga total saldo sebesar Rp24.565.019. Untuk keadaan kas yang lain, para jamaah dapat melihat pada papan pengumuman baik itu yang berada di lantai 1 maupun lantai 2. Demikian yang dapat saya sampaikan. Nasrul minallah wa basiril mu'min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'ati kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innal ladzina farraqu dinahum wa kanu si'an lasta minhum fi syai'. Innama amruhum ila Allah summa yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Atau kama qala fi ayatin ukhra wala takunu minal musyrikin
minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Wa qala fi ayatin ukhra afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gisawah faman yahdihi min ba'dillah afala tatadhakkarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man qatala tahta rayatan ilmiyah wa yaghdabu faqad kanu li'asabiyah wa man qatala asabiyah faqad matal jahiliyah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa huwa asdaqul qailin wa nahnu ala dzalika insyaallah minasyahidin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fenomena perbedaan pendapat, realitas banyaknya di dalam Islam pemahaman yang berlainan, hakikatnya adalah sunnatullah. Yang dimaksud dengan sunnatullah, bahwa perbedaan itu adalah keniscayaan pasti terjadi. Selama perbedaan itu berada di dalam satu nas, teks ayat Allah, maka biarkanlah itu urusan Allah. Nabi SAW diingatkan di dalam surat Al-An'am 160, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama dan terpecah-pecah menjadi golongan-golongan, lasta minhum fi syai', itu bukan urusan kamu Muhammad. Innama amruhum ilallah. Semua urusan itu nanti kembalinya kepada Allah. Summa yunabbi'um bima kanu yaf'alun, dan pada waktunya Allah akan mengabarkan. Ini dalam konteks satu nas, karena Allah telah memberikan solusi. Satu nas itu orang berbeda memahami teks ayat. Di zaman sahabat, perkataan Nabi itu hampir disamakan dengan perkataan Allah. Bahkan ayat-ayat yang tentang waktu-waktu salat itu adalah Al-Quran. Sebuah kisah yang sangat fenomenal dan masyhur, ketika pasca perang Khandaq, kemudian Khandaq dimenangkan umat Islam tanpa harus berperang karena Allah mengirim pasukannya, yaitu badai. Melihat orang-orang Yahudi yang membela kaum musyrikin dari Mekah, maka Nabi perintahkan agar mereka mengingatkan dan mereka mendapatkan hukuman. Dikirimlah oleh Rasulullah beberapa kelompok pasukan dari kota Madinah menuju Bani Quraizah. Ba'da sholat zuhur, setelah berjamaah, Nabi perintahkan. Nabi mengatakan, ini setelah turunnya ayat waktu-waktu salat. Nabi mengingatkan, ba'da zuhur diperintahkan, siapa yang mendengar dan yang mentaati, ketahuilah, jangan kalian sholat asar sampai kalian tiba di Bani Quraizah. Berangkatlah para sahabat itu. Ada mereka yang sampai Bani Quraizah itu setelah maghrib, bahkan dalam riwayat ada setelah isya. Dua pendapat berbeda para sahabat. Mereka ingat ucapan Rasulullah tidak sholat kecuali di Bani Quraizah. Yang satunya lagi berijtihad. Allah telah turunkan ayat bahwa waktu zuhur dan asar boleh dijamak karena Rasulullah memerintahkan jangan sholat di sebelah sana. Maka dia berijtihad, tidak bisa dicampur sholat asar dengan maghrib atau di waktu maghrib. Maka mereka sholat duluan di tengah perjalanan.
Jamaah yang dimuliakan Allah, terjadi dua kutub pendapat yang luar biasa ini. Setelah selesai masalah, datang ke Madinah. Maka Rasulullah ditanya para sahabat yang dua kelompok ini. Yang luar biasa, dua kutub pemahaman ini tidak terpecah belah di dalam kesatuan menundukkan Bani Quraisyah, Bani basis dari orang-orang Yahudi. Maka Rasulullah tidak mengambil keputusan menyalahkan atau tidak, tapi Rasulullah mengatakan, Anda tadi yang sholat di jalan benar, dan Anda yang sholat di Bani Quraisyah juga benar. Allahu Akbar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah Nabi minta kepada Jibril, wahai Jibril, kalau engkau cuma mengajarkan aku cara membaca Quran satu dialektik ini, umatku yang lain tidak akan bisa baca. Mohonkan aku ampun sama Allah. Mintakan Allah menurunkan dialektik cara baca Quran dengan suku kabilah yang lain. Sehingga Nabi mengatakan, Inna anzalna al-Qur'ana sab'ah akhruf. Maka Nabi suatu ketika mengajarkan satu bacaan kepada seorang sahabat, dia ajarkan sahabat yang lain dengan cara baca yang berbeda. Dua sahabat ini berbeda, dan Rasulullah dua-duanya membenarkan. Ini dua-duanya ada nas. Bagaimana kalau tidak ada nas? Tentu Rasulullah tidak diam, terlebih perbedaan itu menyangkut iman akidah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama ikhtilaf itu dalam wilayah ijtihadiyah, tidak ada alasan umat untuk berpecah. Jangan ada satu menyesatkan yang lain. Jangan ada satu kelompok organisasi mazhab mengharamkan yang lain yang memiliki dalil. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat Ar-Rum, "Wala takunu minal musyrikin." Dan jangan kalian menjadi bagian dari orang-orang yang musyrik. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Allah mengunci kata itu dengan kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dimulai dengan wala takunu minal musyrikin. Orang-orang yang musyrik itu, kata Al-Quran, orang yang mecah belah agama ini dalam konteks akidah, dalam konteks tauhid, keyakinan yang tidak ada kompromi, tidak ada tawar-menawar. Inilah harga mati kehidupan umat Islam. Kalau sudah di kotak-kotak menjadi keyakinan akidah, kemudian dia merasa paling benar, paling bangga, mengharamkan, menyalahkan yang lain, menyesatkan, maka ini kemusyrikan. Kenapa? Karena sudah ditunggangi kepentingan kelompok, bukan agama yang sesungguhnya, bukan wahyu Allah, tapi asobiyah, golongan. Karena pemilik sah kebenaran itu Allah. Al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Qulil haqqu min rabbik faman syaa'a falyu'min faman syaa'a falyakfur. Allah menggambarkan kisah-kisah bentuk kemusyrikan ini yang lebih khusus. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Dalam surat Al-Jasiyah ayat 23. Apakah engkau Muhammad pernah melihat orang yang menjadikan ilaha sesembahannya, Tuhannya hawahu adalah keinginan hawa nafsunya? Para sahabat, para tabi'in menjelaskan apa yang dimaksud dengan ilahahu hawahu itu. Seseorang mencintai sesuatu pandangan hidup, keyakinannya, kesukaannya, apakah bicara, berpikir, menyukai tafsiran-tafsiran, menyukai makan, menyukai jabatan, menyukai, kalau semua yang disukainya kemudian diturutinya, diikutinya, dianggap paling benar, dia telah menuhankan hawa nafsunya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan itu Allah sesatkan. Ada dua makna, wa adallahu Allahu ala ilmin. Allah sesatkan dia dengan ilmunya. Allah dengan ilmunya dia sesatkan. Apa ilmu Allah? Allah turunkan wahyu, Allah turunkan argumentasi, Allah turunkan dalil. Setelah dalil ayat-ayat yang berkaitan dengan kemusyrikan, merasa asobiyah paling benar, maka Allah katakan ini adalah ilmu Allah. Wa adallallahu ala ilmi, sesatkan dia dengan pengetahuannya.
sekalipun dia profesor, syekh, doktor, habib, ulama, wali sekalipun, maka tetap bagi Allah pemilik kebenaran itu zatnya, dirinya, bukan hambanya. Wa'adallahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbi. Allah kunci mati pendengarannya dan hatinya. Kalau hati, telinga, pasti dia akan mendengar pendapat yang lain karena dia merasa paling benar. Marilah kita lihat jejak para sahabat itu. Mereka tidak mengklaim dirinya paling benar. Selesainya di hadapan Rasulullah. Maka solusi yang terbaik itu memang kembali kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 59 Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul. Taat kepada Allah mutlak, taat kepada Allah, kepada Rasulullah mutlak. Wa ulil amri, enggak pakai ati'u, ulil amri. Wa ulil amri, dan juga kepada pemimpin. Selama pemimpin ati'ullah wa ati'ur rasul. Pemimpin siapapun, pemimpin ilmu pengetahuan, pemimpin agama, pemimpin masyarakat, pemimpin adat, pemimpin apapun. Kata Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian berselisih paham, berbeda pendapat urusan dunia, ekonomi, politik, apapun, apalagi urusan agama, maka kalau urusan agama, akidah, ibadah, farudduhu ilallahi war rasul, kembalinya kepada Allah dan kepada Rasulullah, bukan kepada pemimpin. Pemimpin agama, pemimpin soal akidah, soal keyakinan, soal ibadah. Bagaimana kalau di Al-Quran dua-duanya ada? Telah dicontohkan para sahabat, telah dicontohkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah tidak memihak, tidak membela, dan bahkan karena mereka punya dalil, hujah, argumentasi yang telah Allah turunkan melalui Allah dan Rasulnya. Farudduhu ilallahi war rasul. Tapi soal keduniaan, idza duyiatil amanati fangtadir sya'ah fas'alu 'ala dzikri in kuntum la ta'lamun, serahkan ke ahli-ahlinya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah tutup kata itu, dzalika khair wa ahsanu ta'wila. Inilah yang terbaik, inilah solusi akhir, takwil, penjelasan, tafsir, menyelesaikan masalah perbedaan iman dan akidah. Jangan usah merasa paling benar. Khairuddin al-hanafiyatus samha, tasamu, saling menghormati, saling berlapang dada. Kemarin kita berbeda Idul Fitri, boleh jadi Idul Adha nanti akan berbeda. Ada sekarang satu keputusan bahwa dam oleh Ormas Muhammadiyah boleh dilakukan di Indonesia. Dam itu orang yang haji tamattu atau pelaksanaan haji, baik itu ifrat atau finkiran, boleh jadi, atau orang yang meninggalkan salah satu dari syarat-syarat ibadah itu, atau orang di sana membunuh binatang yang tidak boleh dibunuh di sana dan lain-lain, maka dia harus mengeluarkan darah. Maksud darah itu menyembelih binatang, menyembelih hewan korban. Semua riwayat-riwayat yang sudah ada itu harus disembelih di sana dan dibagi di sana umumnya. Tapi ormas yang satu ini yang kemarin berbeda, kemudian berdasarkan ijtihad, ini wilayah fikih yang orang boleh saja berbeda, tergantung maslahatnya, sesuai maqasidus syariah, boleh disembelih di Indonesia dan dibagikan ke orang Indonesia. Imam Syafi'i dulu membolehkan orang memotong tidak di Mekah, tapi dagingnya dibawa ke Mekah. Imam Abu Hanifah membolehkan, yang lain berbeda pendapat. Maka kalaupun nanti ada perbedaan yang mulai meruncing hari ini, tidak seharusnya menjadi pemecah persatuan umat, karena ini bukan wilayah akidah, tapi ini wilayah fikih, wilayah ijtihadiyah. Mana yang lebih bermaslahat? Kata Al-Quran, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa atimul ba'isyal fakir. Kalian akan menyaksikan dalam haji itu manfaat yang luar biasa. Kalau dulu manfaatnya mungkin dinikmati hanya sekeliling Timur Tengah, mungkin tahun ini, tahun-tahun ke depan kita akan menikmati ribuan ton daging yang jauh lebih hebat daripada MBG. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai spirit maqasidus syariah itu, yaitu menjaga
kualitas manusia, menjaga gizi manusia dan seterusnya. Dan Allah kaitkan hal ini, nikmat manfaat yang langsung akan dirasakan daging kurban kalau sekitar ada 3-4 juta manusia haji, maka kita akan bisa menghitung berapa ribu dan berapa triliun itu nilai orang akan menikmati daging, karena hampir semua orang nggak sanggup puasa. Kalau di sana puasa 3 hari takut dehidrasi, belum ke rumah harus puasa 7 hari. Itulah dam yang akan membuat menjadi perbedaan. Hal ini Allah telah mengantisipasi. Tadi di dalam Al-Quran Allah katakan bahwa terkait wilayah akidah maka tidak ada kompromi, maka Rasulnya pasti akan turun tangan menjelaskan. Tapi dalam wilayah-wilayah kecil kata Allah, lasta minhum bisyai, Muhammad itu bukan menjadi bagian dari urusan. Maka Rasulullah dalam beberapa contoh soal perbedaan beliau ambil kalau itu bukan wilayah masalah yang akidah, beliau akan turun tangan selama masih berkaitan dengan fikih ijtihadiyah. Dan inilah yang orang berbeda pendapat, ikhtilafil ummati rahmah. Sepertinya dimaksud rahmat itu masalah yang furu', yang ijtihad itu, bukan wilayah akidah. Kalau wilayah akidah, wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gisawa. Maka kata Allah, setelah dikunci telinga dan hatinya, Allah akan jadikan di hadapannya penutup, penghalang, wa ja'ala ala basarihi gisawa, sehingga pandangannya tidak akan bisa melihat kebenaran. Pandangannya selalu tidak netral, akan menggunakan kacamata kuda berat sebelah, karena dia sudah tertanam apa yang disebut dengan hawa nafsu, kepentingannya, vested interest, kepentingan jabatan, kewisikan pengaruh, golongan, kelompok dan seterusnya, sehingga dia memutlakkan dirinya. Maka kata Allah menutup ayat surat Al-Jasiyah 23, faman yahdi min ba'dillah afala tadhakkarun. Siapakah yang akan bisa memberinya petunjuk setelah Allah menyesatkannya, setelah Allah mengunci hati dan telinganya, menutup pandangannya dari kebenaran, maka petunjuk itu tidak akan bisa dia dapatkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi marilah kita melihat soal keimanan itu di atas segala-galanya. Soal akidah, soal tauhid itu menjadi kunci persatuan umat Islam. Al-Quran dan Sunnah inilah sumber tertinggi yang kita bersatu, tidak pernah berbeda. Kalau ternyata beda dalam soal furu', cabang-cabang, dan yang dibawa-bawanya selama tidak bertentangan Al-Quran Sunnah, selama berhujjah berdasarkan nas teks-teks ayat Quran, marilah kita lapang dada, karena ini menjadi ujian bagi kita semua. Ujian persatuan umat, ujian keimanan, kepatuhan. Apakah kita ini ibadah karena Allah atau karena golongan, kelompok, atau pemahaman-pemahaman tertentu? Karena ilmu kita berdasarkan tingkat kemampuan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal hadirun usikum nafsi bi taqwallah kama qala Allah taala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat.
Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri samsika wal qamarika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'a'i la tasma' wa min nafsi la tasba' wa min ilmin la yanfa. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.